Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar daring bersama Ibu Dewi. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Ibu Dewi akan jelaskan satu persatu. Siklus hidup katak yang pertama adalah telur. Telur-telur katak sekilas mirip seperti biji selasih karena cangkangnya sangat tipis, berguna agar bisa bertahan hidup di arus yang kencang atau perairan yang berpotensi mengering. Berbeda dengan ayam, induk katak tidak perlu mengerami telurnya. Mereka hanya meletakkan telur dalam kubangan air yang dianggap aman. Kemudian telur-telur tersebut menetas setelah 10 hari. Yang kedua, berudu. Berudu atau kecebong merupakan fase kedua dalam siklus hidup katak. Berudu baru memiliki insang setelah 2 hari menetas dari telur. Pada fase ini, berudu hidup eksklusif di dalam air selama 5 hari sampai mereka berubah menjadi katak muda. Selama menjalani hidup di tahap akuatik, berudu memakan alga dan bagian tumbuhan lainnya. Yang kedua, katak muda. Sama seperti fase berudu, katak muda hidup di air dan masih bernapas menggunakan insang. Katak kecil memangsa serangga seperti jangkrik untuk dijadikan makanannya. Setelah 3 minggu, kulit mulai tumbuh menutupi insang. Kemudian menjelang usia 8 minggu akhirnya tumbuh kaki belakang pada tubuh berudu dan terus membesar diikuti pertumbuhan kaki depan. Pada minggu ke-12 jari kaki katak mulai berbentuk sempurna. Ekor memendek, insang sudah tidak berfungsi sehingga katak mulai bernapas menggunakan paru-paru. Pada fase ini muka dan anggota tubuh katak sudah tumbuh sempurna dan menjadi katak dewasa. Yang terakhir, katak dewasa. Ini adalah fase tertinggi dari siklus daur hidup katak. Ketika dewasa, katak lebih banyak menghabiskan waktunya di daratan. Katak dewasa memiliki penampilan berkulit licin, berwarna hijau atau kecoklat-coklatan. Kaki belakang katak memiliki ukuran lebih panjang sehingga memudahkan mereka untuk melompat dan berenang. Setelah menjadi dewasa, katak jantan akan kembali membuahi betina, kemudian menghasilkan telur. Pada saat bereproduksi, katak akan mencari daerah yang berair. Perbedaan keberanian seseorang. Tidak semua orang berani memegang hewan tertentu. Keberanian setiap orang berbeda. Ada teman yang berani memegang hewan ayam, ada juga yang tidak berani. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga membantu teman agar bisa lebih berani dengan cara yang benar. Misalnya, dengan cara mempelajari atau mengamati hewan tersebut. Kemudian, secara perlahan-lahan, kita mengajak teman untuk berani menyentuh hewan tersebut. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Nah, seperti penjelasan Ibu Dewi sebelumnya, dalam menyelesaikan soal perkalian kita bisa menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan cara bersusun pendek. Dalam perkalian
Berdasarkan soal tadi, ditulis 7 kali 130. Berlaku sifat pertukaran 7 kali 130 sama dengan 130 kali 7. Maka kita menggunakan cara bersusun pendek 130 kali 7. 0 kali 7, 0. 3 kali 7, 21. 1 ditulis di bawah, 2 di atas. 1 kali 7, 7 tambah 2, 9. Maka hasilnya 910. Buatlah soal cerita untuk soal berikut ini, lalu hitunglah hasilnya. Di sini ada soal 300 dikali 4. Nah, sebelum kita menemukan hasilnya, Ibu Debbie akan memberikan contoh bagaimana membuat soal cerita berdasarkan soal perkalian. Nah, contohnya seperti berikut. Di pinggir sungai ada 4 ekor katak yang sedang bertelur. Masing-masing katak bertelur sebanyak 300 butir. Berapa jumlah keseluruhan telur katak? Nah, sekarang kita akan menemukan hasilnya. Dalam perkalian ditulis 4 kali 300. Berlaku sifat pertukaran 4 kali 300 sama dengan 300 kali 4. Kita akan menemukan hasilnya menggunakan cara bersusun ke bawah atau bersusun pendek. 300 dikali 4, 0 kali 4, 0, 0 kali 4, 0, 3 kali 4, 12. Maka hasilnya 1200. Perhatikan, di sini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, ada tugas PPKN. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar berikut ini. Nah, amati gambar berikut ini ya. Kamu jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Jadi untuk yang pertama ini kamu menuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Lalu yang kedua, tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Jadi yang pertama kamu menulis saran kepada temanmu agar dapat saling menghargai perbedaan keberanian, karena kita tahu setiap orang memiliki perbedaan keberanian masing-masing. Nah, yang kedua ini kamu menuliskan saran untuk teman agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut ya, sesuai yang ada di gambar tadi yang sudah kamu amati. Untuk tugas yang kedua ada tugas matematika. Nah, kamu silahkan kerjakan. Di sini ada 5 soal, maksud Ibu ada 4 soal perkalian. Ya, kamu kerjakan. Di sini sudah lebih gampang ya, karena sudah dibuat cara bersusun pendeknya. Kamu tinggal menemukan hasilnya. Kamu tuliskan di buku tulis ya nak. Jangan lupa tulisannya harus rapi dan tulis sendiri. Jangan dituliskan oleh orang lain. Sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan.